Annyeonghaseyo Hallyu Lovers, welcome back to Closet Indonesia YouTube channel bareng sama aku Puitika dalam segmen Hello Hallyu. Lewat video ini kamu akan jadi orang yang paling up to date soal Korea karena kita akan chit-chat seputar dunia Korea, mulai dari K-pop, K-beauty, K-drama, K-fashion, pokoknya semuanya bakal dibahas, jadi pasti nonton sampai akhir ya. Seperti episode-episode sebelumnya, pastinya aku nggak akan sendirian. Aku akan ngobrol ditemenin sama seorang influencer cantik. Terus juga dia ini commercial talent dan pastinya suka banget sama Korea. Langsung aja kita panggilin. Halo Lipupil. Halo. Wow, glowing ya, terpancar nih auranya. Makasih. Tapi ya, setiap kali bintang tamu yang datang ke sini, aku tuh selalu tanya level kehalyuannya, karena kan kita akan bebucinan bareng nih ya kan soal Korea. Kalau dari skala 1 sampai 10, kamu level halyunya berapa tuh? Aku level Hallyu bisa di angka 8,5 kayaknya. Wow, tinggi loh. Iya tinggi ya. Iya, kenapa sih kok bisa sampai setinggi itu? Karena Korea buat aku kayak keseharian sih. Aku juga pakai kosmetiknya, body care-nya juga. Terus aku juga suka K-dramanya. Aku juga suka K-popnya. Jadi emang bener-bener sehari-hari deket banget sama Korea. Iya. Tapi K-drama itu juga emang lagi yang ongoing ini tuh lagi seru-seru banget. Lagi banyak banget yang seru. Banget. Nah, kalau Kwang Girls pada nonton apa nih? Coba di komen deh. Sama mungkin aku bisa sekalian ngingetin lagi kali ya. Takutnya ada yang lupa gitu. Kwang Girls itu apa ya? Sekalian aku mau kasih tahu juga ke Lipupil. Jadi Kwang Girls itu adalah sebutan untuk para K-natural white gang gitu ya, perempuan-perempuan yang punya kulit glowing ala Korea. Nah, kalau bahasa Koreanya tuh Kwang Skin. Kita semua pasti udah tahu ya, kalau Korea Selatan itu sekarang bisa dibilang jadi kayak salah satu icon di dunia beauty dan juga fashion gitu kan. Dan makin kesini, makin banyak orang-orang yang menjadikan Korea Selatan itu sebagai kiblat fashion ataupun kiblat beauty-nya mereka. Aku setuju banget sih, karena pas lagi aku liburan ke Korea juga, aku emang bener-bener ngeliat setiap orang di jalan, emang mereka concern sama penampilan, termasuk kesehatan kulit. Jadi hampir semuanya tuh fashionable, hampir semuanya tuh bersih, rapi, pokoknya enak banget deh dilihat. Iya, dan itu menghapus paradigma kalau skincare itu hanya untuk cewek, ya kan? Karena di sana tuh cowok-cowok juga pakai skincare, ya kan? Iya, dan ganteng-ganteng. Makanya kita dibikin baper nggak sih kalau nonton K-drama? Tapi emang mereka bersih banget sih, laki-lakinya juga. Jadi mereka emang biasanya suka maskeran juga, rutin. Dan emang bener-bener fashionable, ganteng banget sih, benar. Makanya aku kalau misalkan ngomongin soal Korea, jadi inget sama inovasi yang emang Korea Selatan lakuin tentang Cushion Foundation. Kita juga pasti suka pakai kan. Nah kan biasanya foundation tuh matte, kalau zaman dulu lebih berat gitu kan. Terus tiba-tiba ada Cushion matte yang pertama kali dikeluarin sama IOP di tahun 2008. Dan kalau misalnya kamu inget juga ada booming soal 10 step skincare ala Korea. Aku sempat mau mencoba gitu ya, tapi kayak di step kelima udah capek ya. Aduh, udah step 5 apa 6 ya, lupa. Iya, tapi nggak hanya dari dunia beauty aja gitu, nggak cuman makeup dan juga skincare-nya gitu ya. Dunia fashionnya sendiri itu juga sekarang udah banyak yang kiblatnya ke K-fashion gitu. Karena sebenarnya ya kalau kita lihat gitu kan fashionnya Korea, kayaknya kok effortless gitu, tapi tetap chic gitu kan, terus fashionable banget gitu. Setuju ya kan? banget. Jadi nggak heran orang-orang juga banyak yang mengaplikasikan si K-fashion ini untuk mereka di segala penjuru dunia gitu. Ya kalau misalnya gampangnya, lihat aja Lisa Blackpink itu kan dia effortless banget kan, tapi benar-benar chic, tapi nggak lebay, aksesorisnya nggak terlalu banyak, tapi wah gitu. Makanya banyak diterima sama orang-orang ya. Benar. Berhubung sekarang baru aja nih kita masuk ke tahun 2022, kayaknya seru ya kalau kita bahas beauty trend dan juga fashion trend yang kira-kira akan booming nih di tahun ini. Nah, siapa tahu bisa jadi inspirasinya dari para Hallyu Lovers. Dan kalau menurut aku ya Pil, kenapa K-beauty dan K-fashionnya itu bisa sebegitu terkenalnya nih sekarang, ini pasti nggak ada nggak lepas gitulah dari entertainmentnya sendiri gitu kan. Pasti muncul juga di drama-dramanya, terus juga K-popnya gitu. Iya, aku setuju banget, karena kalau misalnya kita perhatiin nih sekarang, siapa juga sih yang nggak kenal BTS ya kan, bener. terus Blackpink, Yes. dan hampir kayak baju-baju atau kayak fashion yang dipakai sama mereka juga
semua orang pengen beli, pengen Iya, punya. benar. Jadi emang pengaruhnya tuh sebegitu Hebatnya besarnya. ya. Jadi Korean Wave tuh emang bener-bener lagi ada di mana-mana. Dan gak cuman itu aja ya, sekarang Korea Selatan itu udah berhenti nih, udah berhasil berhenti untuk ngikutin budaya Western gitu. Nah, malah sekarang Korea Selatan yang akhirnya menciptakan tren sendiri, terus banyak negara yang akhirnya ngikutin lah trennya si Korea Selatan. Aku setuju banget sih, karena kalau misalnya aku perhatiin nih, Korea Selatan tuh sekarang udah bisa mengekspresikan karakternya mereka sendiri. Yes. Kalau misalnya kamu tahu, ada kan brand lokal Korea yang tas kanvas itu, Oh, tahu banget. booming banget ya, hampir semua orang Indonesia punya, karena emang dia praktikal Yes. dan emang bahannya juga bagus banget. Aku juga punya kebetulan. Dan itu kan kayak menunjukkan kalau misalnya memang Korea Selatan tuh udah bisa jadi trendsetter, Ya, dan bener. juga dia udah bisa outstanding sendiri di dunia fashion. Jadi brandnya juga udah semakin dikenal lagi sama banyak negara gitu ya. Iya. Kalau soal K-fashion sendiri, ya udahlah ya, nggak usah diraguin lagi nih. Karena Korea Selatan disebut-sebut itu menjadi salah satu fashion capital in the world dan mampu bersanding dengan Prancis. Wow, bikin makin penasaran gak sih? Apa sih fashion trend yang akan booming di tahun 2022 ini? Penasaran banget dong, apalagi ada nih satu tren yang memang dia udah booming di tahun lalu, tapi kayaknya bakalan stay di tahun 2022 Apa tuh? ini. Pleated skirt. Oh iya sih, Ya kan? itu kayak aku punya hampir semua warna. Aku juga. Kebetulan kan emang pleated skirt ini bisa dipakai sama hijabers dan juga non hijab, dan emang bener-bener applicable banget di Indonesia. Ya, betul. Apalagi buat kamu yang mungkin hipsnya agak besar. Oh, ini ya namanya peer body type. Mm-mm. Ini tuh bisa banget pakai pleated skirt dan emang menyamarkan, jadi kelihatan lebih ramping. Slim, betul, Kan? setuju banget sih aku. Terus ada juga peel yang apa ya, shoes, itu dia namanya chunky shoes. Oh, I Yang know. populernya tuh di akhir-akhir tahun 2021 juga, dan kayaknya masih akan terus populer di tahun ini. Karena apa ya, kalau udah pakai chunky shoes ini, itu tuh kayak statement gitu. Kita Emang pakai sih, baju statement. biasa aja. Kayaknya wow. Iya, gitu. udah bikin statement sendiri. Itu juga sih. Setuju. Ada lagi nih fashion trend yang bakalan booming di tahun ini. Namanya minimalist clothing. Oke. Ada juga denim short. Mhm. Dan kalau misalnya kamu pernah dengar, ada modern hanbok. Tunggu, kalau traditional hanbok itu kan yang roknya megar banget. Gede banget. Ah, Nah, kalau modern ini lebih slim dan emang dia bisa dipakai buat sehari-hari. Oh, I see. Ya. Terus yang ada ribbonnya gitu ya di Iya. pinggang ya. Jadi cocok Oke. banget kalau misalnya kamu ada wedding, ya kan, invitation, kamu bisa pakai modern hanbok. Oke, terus ada lagi nih, sebenarnya dia tuh hitsnya udah dari akhir-akhir tahun 2021 gitu kan. Tapi masih sampai di tahun ini juga, itu ada ripped shirt. Nah, itu tuh aku ngerasanya semua lokal brand itu tuh Ngeluarin pasti ripped ada shirt. koleksi itu, bener. Tapi aku belum, berarti aku kayaknya harus check out sekarang. Sekarang ya, abis ini ya kita check out bareng. Oke, sekarang kita beralih ke dunia beauty ya. Karena kalau ngomongin Korean trend, tapi nggak ngomongin kayak beauty-nya, itu kayaknya kurang pas gitu. Banget, karena kosmetiknya tuh bagus-bagus The banget. bomb. Apalagi yang aku seneng nih, sekarang udah akan ada tren baru, yaitu adalah statement red lips. Gitu, kalau kita taunya kemarin itu lebih kayak ke ombre lips, terus yang nude, terus juga yang soft. Sekarang kayak lebih berani. Dan kalau untuk dari blushnya sendiri masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu lebih warnanya Soft pink, iya, soft pink, peach gitu. Setuju nggak sih? Aku setuju banget sih, tapi emang ini red lips tuh kayak pas zaman 90s ada tren Y2K. Jadi iya, ini kayak ada lagi dan dihadirkan sama Korea Selatan. Tapi memang perpaduan dari blush on soft pink, peach sama red lips tuh bikin karakter Korea jadi lebih beda, Iya, lebih benar-benar. bold, lebih strong. Jadi Lebih fresh juga ya. girly-nya tuh jadi lebih bergeser ya kalau di tahun ini. Nggak cuma makeup, dari facial skincare-nya banyak banget yang bisa di-highlight nih, karena akan menjadi tren di tahun ini juga. Kalau kemarin nih ya, atau tahun-tahun sebelumnya kita sempet amat sangat familiar dengan yang tadi kamu sebut, yaitu 10 step skincare routine. Nah, kalau sekarang nih di tahun ini justru berbalik 180 derajat, karena sekarang sudah mulai banyak produk-produk yang multi-use gitu. Jadi dari satu produk itu bisa punya banyak manfaatnya. Nah, kalau tadi harus 10 step gitu ya, mungkin jadi bisa diminimalisir. Atau istilahnya sekarang tuh skinimalism. Yes.
Jadi kayaknya selain multi-use dan juga skincare produk, tren yang bakalan muncul di tahun ini adalah menggunakan gentle natural ingredients for skin barrier. Aku tuh seneng banget deh, karena kan mulai tahun lalu kita semua udah mulai aware ya sama kesehatan kulit. Makanya sekarang tuh brand-brand Korea skincare-nya banyak ngeluarin produk-produk yang emang dia menggunakan gentle natural ingredients yang bakalan bikin lebih sehat skin barrier kita. Seneng ya, sekarang tuh facial skincare Korea udah semakin menunjukkan minimalismnya ya kan, walaupun minimalism tapi tetap bikin kulit glowing juga. Pokoknya kulit glowing, healthy skin juga gitu kan. Nah Pil, tadi kan kita udah bahas ya makeup, terus juga facial skincare. Kalau body care gimana tuh? Kalau body care, kayaknya prediksi tahun ini yang bakalan ngetrend itu home body care sih. Oh iya. Dimana kita bisa punya kulit glowing, flawless, sama healthy, tapi tetap di rumah aja. Oh jadi kayak lebih simple-simple aja gitu ya? Ya lebih simple, terus anti ribet juga, yang biasa kita pakai di rumah. Oke, langsung aja kali ya di spill. Nah, aku mau ngasih tahu kamu nih produk yang wajib kita punya di tahun ini, namanya K-Natural White Brightening Body Wash. Kandungan bahan natural Korean rice milk, vitamin B dan C di K-Natural White Brightening Body Wash bisa bikin kulit glowing, flawless, dan healthy look ala perempuan Korea. Buat kamu penggemar wangi manis yang feminin, kamu bisa banget nih cobain Sparkling Magnolia. Tapi kalau misalnya kamu lebih suka yang refreshing, kamu bisa banget cobain Aloe Vera. Kalau aku sih sukanya Cotton Flower, ini wanginya lembut banget. Sekarang kamu udah tahu kan rahasia Kwang Skin ala bintang Korea? Makanya jangan lupa untuk pakai K-Natural White Brightening Body Wash setiap hari, because glowing is yours. Anyway, setelah kita udah puas ngobrolin beauty trend, fashion trend, sekarang beralih ke drama lain yuk. Ya ampun, kalau ngomongin K-drama kayaknya nggak ada habisnya nggak sih? Bener. Apalagi sekarang aku lagi suka-sukanya sama Our Beloved Summer. Aku juga. Jadi setelah Hometown Cha-Cha-Cha, terus ada Our Beloved Summer, gemes ketemu gemes, dah! Udah nggak bisa Bucin, move on, bucin, bucin, bener. Nah Makanya- itu episode finalnya terakhir ini kan Januari akhir kan? Iya bener banget. Makanya buat kamu juga nih Hallyu lovers yang mungkin belum bisa move on karena kita bucin banget sama Korea. Bener. Apalagi kamu memang suka hospital playlist. Ya, Ini ada juga nih medical drama yang bisa kamu tonton, judulnya Ghost Doctor. Terus siapa nih Hallyu lovers yang sukanya tuh thriller sama kayak aku? Sini, aku kasih rekomendasi nih ya. Ini adalah yang bener-bener udah ditunggu-tunggu banget, the most awaited drama di tahun ini. Judulnya adalah All of Us Are Dead. Ngeri banget gak sih? Ngeri. Tapi jadinya bener-bener pengen ditonton banget karena judulnya. Nah sayangnya itu di Januari akhir adanya di Netflix. Tapi kalau kamu mau yang gemes-gemes gitu ya, ada The Office Blind Date, terus juga ada 2521, terus ada Fly High Butterfly, sama 39. Nggak cuma itu gemesnya. Ada lagi? Karena ada lagi yang bakalan gemes banget. Tapi kamu udah siap untuk baper? Aku mah kalau untuk nonton drakor baper mulu, mohon maaf. Kalau misalnya kamu kemarin udah nonton Nevertheless, Iya, kamu pasti nonton. tahu Song Kang kan? Tahu lah. Jadi dia bakalan main drama terbaru, judulnya Weather People, atau judul lainnya itu Office Romance Cruelty. Aku siap Kebayang untuk ya, songkang. Songkang, ganteng banget, seksi juga kan. Nah dia bakalan beradu acting sama Park Min Young. Kalau Hallyu lovers, apa nih drama yang paling ditunggu banget? Nah, coba di komen ya. Karena kita juga penasaran pengen tahu ya. Iya, kepo. Yeay, akhirnya kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu nih pastinya sama Hallyu lovers. Apalagi kalau bukan K-pop updates. Bener. Ada info apa? Wah, banyak dan seru-seru banget nih. Yang pertama, ada ENHYPEN yang comeback di tanggal 10 Januari lalu dengan albumnya yang berjudul Dimension Answer. Terus juga ada Mirai yang merilis mini album ketiganya yang judulnya itu adalah Marvelous. Marvelous. Gak cuman itu. Nah, JYP Entertainment juga baru banget ngeluarin grup band baru. Namanya Extraordinary Heroes. Tunggu. Ini isinya cowok-cowok ganteng dong. Cowok-cowok ganteng gak usah ditanya, pasti Iya. cowok-cowok ganteng. Oke. Cuman kan kita biasanya ngelihatnya idol nari ya kan, Dance, mereka iya. dance. Tapi ini tuh main musik sambil nyanyi. Laki Kebayang kan? banget. Aduh, ganteng-ganteng banget, bisa main alat musik. Terus mereka suaranya juga merdu. Aduh. Harus banget dicek. Extraordinary Heroes. Pil, videonya udah mau selesai. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa sih. Tapi kalau dari obrolan kita tadi, Mm-mm. kamu tuh paling suka yang mana nih topiknya? Aduh, yang mana ya? Semuanya suka sih. Tapi kalau misalnya harus milih, aku suka yang topik home body care. Yes.
Terus aku juga suka yang K-pop. Oh pasti ya, karena kamu K-popper. Iya, karena aku suka banget sama Extraordinary Heroes. Kalau aku itu suka yang bagian K-beauty, karena kan dia itu ya, kita ngebahas tentang skincare. Itu menurut aku adalah sebuah solusi untuk kaum-kaum suka rebahan kayak aku nih yang pengen punya kulit glowing tapi tanpa Ribet dasar. Oke, nah kalau Hallyu Lovers suka yang mana boleh di komen juga ya. Oke, thank you ya buat K Natural White dan pastinya untuk Hallyu Lovers yang udah nontonin kita nih hari ini. Dan aku juga mau ngucapin makasih untuk Lipupil yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol seru ya hari ini. Sama-sama, thank you for having me. Ya, pastinya. Dan untuk kalian jangan lupa untuk follow sosial media Closet ID dan juga K Natural White. Oke, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!